Oke, hai Kak Noni. First of Hai. all, I want to say that I am a really big fan of you. Yeah, thank you. Terus aku juga mau terima kasih banget karena Kak Noni udah berpartisipasi di Visit Folkfest 2021. Really Iya. means the word to us. Yeay. Sekarang aku mau nanya-nanya dikit nih sama Kak Oke, Noni. boleh. Gue suka Yang dikepoin. Yang pertama nih Kak, asal muasal nama panggilan Noni tuh dari mana sih Kak? Ya ampun, kayak every time kayak ini 21 tahun hidup kayak dari lahir juga gue udah ditanya deh Noni dari mana gitu. Nggak, jadi kayak emang gue tuh jadi kan gue anak terakhir di keluarga dan cewek sendiri. Abang gue 2, sepupu gue juga semuanya cowok gitu kan. Terus kenapa gue dipanggil Noni tuh gara-gara terakhir gue tanya sama nyokap sih katanya Noni tuh artinya anak cewek gitu loh. Jadi kayak nggak tahu deh, gue nggak ngerti ya asal muasalnya kayak Amaranggani jadi Noni. Gue tuh selalu dikasih penjelasannya kayak ya Noni jadi dari Amaranggani ninya itu. Terus kayak oke, tapi nggak ada arti signifikannya gitu. Ya akhir-akhir ini gue juga baru tahu ternyata emang artinya tuh karena gue anak cewek sendiri di keluarga dan gue cewek gitu. Noni tuh maksudnya kayak anak cewek gitu loh. Oke. Next nih Kak, kita pengen tahu sih sebenarnya Kak Noni ini interest dari musik tuh dari kapan sih Kak? Gue itu interest music itu emang sebenarnya dari kapan ya, dari kecil sih. Kayak ini magic sih sebenarnya, gue nggak tahu kalian bakal percaya apa enggak, tapi kata nyokap gue umur 3 tahun tuh gue udah tiba-tiba bisa nyanyi gitu. Mungkin juga karena nyokap gue sama nenek gue tuh emang suka nyanyi, sekeluarga tuh emang suka kayak gini ya, mereka bukan musisi tapi mereka tuh suka musik, kayak dekat gitu sama musik gitu. Jadi emang dari kecil tuh udah dekat sama musik dan emang udah bisa nyanyi. Dan dari situ pas nyokap gue tahu gue udah bisa nyanyi, dia langsung ngikutin gue ke lomba-lomba dan segala macam, dan kebetulan banyak menang dan what not gitu. Dan akhirnya sampai sekarang deh gitu, emang enjoy aja sih gitu ngerjainnya dan emang suka gitu. Oke nih Kak, kan aku lumayan ngikutin lagu Kak Noni banget, dan selama pandemi ini tuh Kak Noni lumayan produktif rilis lagu. Nah, yang aku penasaran tuh gimana sih cara Kak Noni cari inspirasi musik ini selama masa pandemi ini? Gimana kita lebih banyak di rumah? Sebenarnya susah banget sih karena emang itu struggle aku juga, dan itu sempet I went through, ini serius banget nih sebenarnya, kayak serius banget. I went through a very hard time working on my music, especially recently juga kan, kayak karena di rumah terus dan gak ada inspirasi. I cannot even go out. Biasanya emang inspirasi gue tuh lebih banyak dapat kalau misalkan gue keluar rumah gitu. Tapi mungkin satu-satunya cara kalau misalkan emang lebih sering di rumah ya paling kayak banyak-banyak dengerin referensi aja sih, kayak perluas knowledge kalian tentang musik gitu. Jadi kayak nggak cuma terpaku sama genre yang kalian suka aja, terpaku sama artis yang kalian suka aja gitu. Jadi kayak perluas aja range dan apa ya, selera kalian gitu. Jadi itu sih paling kalau misalnya di rumah aja ya. Tapi kalau misalkan sering keluar rumah mah enak kan. Jadi kayak ya udah keluar cari inspirasi dan segala macam. Dengar-dengar apa ya, atentif juga gitu sama cerita temen dan segala macamnya, karena cerita-cerita itu tuh bisa dijadiin lagu juga gitu. Oke. Oh ya, sekarang gantian ya Kak, aku yang nanya. Oke. Oke, tadi sempat nyinggung juga kan ya tentang pandemi. Kira-kira kalau buat Kanon itu apa sih dampak terbesar pandemi ini terhadap Kanoni sendiri? Ke mental iya banget, karena ya itu tadi kayak akhir-akhir ini juga I'm having a hard time trying to make music gitu, karena nggak ada inspirasi, nggak bisa keluar rumah ngelihat apa ya, lingkungan sekitar gitu. Terus mungkin despite the fact that a lot of jobs coming in for me, weirdly enough, vibe-nya juga beda sih. Maksudnya kayak kalau misalnya kita manggung virtual kan nggak ada penontonnya gitu, penontonnya cuma orang-orang yang di belakang kamera gitu. So dan itu ngebantu banget sebenarnya buat kalau ada penonton dan segala macam. So I really hope this all would be over gitu, karena emang nggak enak sih sebenarnya konser virtual guys, lebih enak offline gitu sama penonton-penontonnya juga. So ya paling itu sih, kayak susah cari inspirasi, susah demotivasi, dan ya itu konser online yang nggak ada apa ya, meriah-meriahnya, nggak ada penontonnya, nggak ada vibe-nya gitu. Oke. Iya sih Kak, kalau online kan tapping juga sendiri, nggak ada Betul. penonton ya. Oke, ada satu lagi nih Kak. Dari sekian banyak lagu nih dari yang udah Kanoni rilis, ada nggak sih kira-kira 3 lagu yang harus banget nih orang-orang denger, biar apa ya, biar orang-orang tuh kayak oh ini Noni nih, oh ini lagunya Noni gitu, yang jadi khas banget Noni.
Harus banget kalian denger ya. Yang pertama itu yang tadi sempet dibawain juga, judulnya Go Figure, itu track ketiga dari EP aku. Kenapa aku bangga banget sama lagu itu, karena emang itu pertama kalinya aku bikin lagu produce sendiri. Terus yang kayak ini nih lagu yang pengen gue bikin tuh yang kayak gini gitu kan. Terus ya itu sih bangga banget bisa bikin kayak gitu, dan seneng juga bisa dibantuin sama Kak Iki selama pengerjaan EP itu. Terus yang kedua itu mungkin single yang baru rilis yang sama Kak Bass Boy, judulnya Written in the Stars. Walaupun emang itu banting setir banget, yang tadinya gue R&B terus sekarang banting setir ke EDM, ke house. Nggak EDM banget sih sebenarnya menurut gue, emang itu masih ada vibe R&B-nya gitu. Kenapa gue pengen orang denger lagu itu, karena ya itu it's a huge turn for me. Ya, gue pengen orang tuh tahu kalau gue tuh nggak cuma capable buat satu genre doang gitu loh. Dan lagu ketiga sebenarnya ini belum dirilis, cuma gue juga nggak mau nyebut judulnya gitu because it's really important for me and Fatan as a producer juga. Tapi it's my upcoming single yang kemungkinan bakal rilis tahun depan, sekitar awal atau enggak pertengahan tahun depan. Kenapa gue proud banget sama lagu itu, karena again gue ganti kayak banting setir lagi dari EDM, sekarang balik lagi ke alternatif R&B. Terus ya gitu, gue bangga banget sama lagu itu because I was glad that I could make the song with my friends, dan emang genrenya juga gue bangga banget deh pokoknya sama lagu itu, kayak bagus banget, and I really hope everyone would anticipate for it gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Ini agak melenceng tapi ya have fun aja ya Kak. Oke. Terakhir nih, kalau misalnya Kanoni dikasih waktu 24 jam buat ngelakuin apapun, literally apapun, apa sih yang kira-kira bakal Kanoni lakuin? 24 jam ya? Iya, Aduh, 24 jam ngelakuin apapun. semuanya dilegalin. Probably rob some money. Honestly bro, kayak we all need money, we all need that moolah man, we need the money. Gue pengen rob some money and then I'll make a lot of like music videos and produce a lot of good songs. And ya itu sih, rob money and semua ya 24 jam. Oh ini, I would marry Namjoon from BTS. Sorry guys, sorry, tapi this is the truth. Tapi itu rob money and marry RM or Namjoon from BTS. Oke, Kanoni, that's all for the questions. Sekali lagi aku mewakili semua panitia Visip Folk Fest 2021 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah berpartisipasi di Visip Folk Fest tahun 2021. Thank you juga udah ngundang aku. Sukses dan sehat selalu ya Kanoni. Iya, Thank makasih. you.